Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elisa Ulansari. Saya mahasiswi dari Universitas Halu Oleo, tepatnya di jurusan Teknik Informatika. Nah, kini saya akan melanjutkan materi terkait bahasa pemrograman Python di W3 School ya. Nah, kemarin di video yang lalu saya sudah menjelaskan materi terkait if else, kemudian ada while loop, for loop, ada function, lambda, dan juga array. Nah, sekarang kita akan berpindah ke materi berikutnya yaitu Python, class, dan object. Jadi, di Python, class, dan object ini ya kita akan mempelajari bagaimana di dalam suatu codingan Python itu kita masukkan kelas atau memasukkan kelas objek di dalam codingan itu. Jadi, kelas itu misalnya seperti mobil, kita memberi nama kelas mobil. Nah, di dalam mobil itu ada yang namanya bagian-bagian dari mobil yang dimana itu disebut dengan kelas. Jadi, kelas mobil ini, di dalam mobil ini ada ban, ada spion, ada juga tempat duduk, setir, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan mobil. Nah, itu juga disebut dengan kelas. Kemudian, jadi langsung saja kita praktek. Sebelum itu kita praktik dulu dengan yang ada di dalam W3 School ini. Jadi pertama, bagaimana kita cara membuat kelas. Jadi, cara membuat kelas itu kodenya adalah kelas ya. Kelas. Kemudian beri nama kelas itu. Misalkan my class. Tadi kayak saya sudah memberikan contoh seperti kelas mobil misalnya. Jadi di sini contohnya kelas my class begitu. Terus inisialisasinya X sama dengan 5. Jadi kalau di run, maka dia cuma akan menulis seperti kelas, main kelas begitu. Dan tidak akan mengeksekusi X5 ini. Karena tidak bisa. Kemudian cara buat objek. Kita inisiasi P1 sama dengan my class. My class ini kayak function gitu. Kemudian print P1. Nah, ini baru bisa kita kita running atau dia muncul outputnya X sama dengan 5 di sini. X diinisialisasi X sama dengan 5, maka pas di output maka keluarannya adalah 5 karena di sini setelah kita inisialisasi kelas kelas my class, kemudian kita masukkan X sama dengan 5, kemudian kita masukkan objek yaitu P1 di mana kita masukkan nama kelasnya yaitu my class. Jadi saat dipanggil di print P1 titik X. Jadi dia panggil objek di mana X sama dengan 5. Terus kita berlanjut ada yang namanya fungsi init. Jadi init ini gunanya untuk menetapkan nilai ke properti objek atau operasi lain yang perlu dilakukan saat objek sedang dibuat. Jadi pastikan kalau di dalam suatu kode kan buat kode terus ada kelasnya, itu biasanya sering pakai init. Nah, contohnya seperti ini. Init, kita menggunakan function def init dalam kurung self name x. Self name itu berarti nanti keluarannya nama, terus self x itu keluarannya berarti x. Di mana objeknya P1 sama dengan person. Di sini masukkan kelasnya seperti tadi. Ini masukkan kelasnya. Di mana nama kelasnya person. Terus dalam kurung kita masukkan nama. Kan tadi kita sudah masukkan self name x. Di mana name, nama, X itu umur. Jadi kita masukkan misal contohnya di sini John dan umurnya 36. Kemudian print P1 name, P1 age. Nah, jadi nanti keluarannya adalah John dan 36. Tuh. Kemudian ada catatan di sini bahwa fungsi init dipanggil secara otomatis setiap kali kelas digunakan untuk membuat objek baru, jadi otomatis sudah terpanggil.
Kemudian ada lagi fungsi str, di mana dia gunanya itu untuk mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas dipresentasikan sebagai string. Jika str fungsi tidak diatur, representasinya itu sering representasi stringnya itu objek akan dikembalikan. Ini tanpa str. Ini sama codingannya kayak tadi. Ini jadi sudah tahu ya bahwa nanti keluarannya seperti ini outputnya. Nah, kalau pakai str, nah str-nya tuh letaknya di sini setelah init. Setelah kita masukkan div init, kemudian kita function def str tadi self, str-nya self, dimana return f self name self x. Jadi saat di run dipanggil print 1, print p1. Nah, udah akan bentuknya itu John dalam kurung 36, dimana maksudnya John itu umurnya 36 seperti yang sudah diindikasi di sini. Name X secara sejajar gitu. Jadi bedanya kalau pakai init aja dengan digabung pakai str itu kayak gini ya. Ini kalau pakai str outputnya seperti ini. Kalau pakai enggak, kalau tidak pakai str outputnya seperti ini. Dia sendiri-sendiri. Jadi John ini outputnya sendiri, 36 sendiri. Kalau pakai str dia digabung. Jadi ini bacanya John umurnya 36 gitu. Kemudian ada metode, di mana objek juga dapat berisi metode. Metode dalam objek adalah fungsi yang dimiliki oleh objek tersebut. Di sini ada codingan di mana nama kelasnya tetap person tadi seperti yang di atasnya ke person. Menggunakan def init, kemudian def my function. Kemudian di mana def my function itu self ya. Jadi dia harus patokan dengan self. Kemudian print hello my name is. Jadi nanti dia akan print ini hello my name is itu sudah pasti muncul. Kemudian ditambah self name. Hanya self name, tidak pakai self x di sini. Dimana setelah dimasukkan P1 sama dengan person, masukkan kelasnya. Kemudian self name-nya itu John 36. Nah, dan hello my name is John. Karena tadi yang di inisiasi di bagian def my function self ini hanya self name, tidak dengan self x. Jadi, walaupun kita masukkan 36 di sini, dia tidak akan tereksekusi dan hanya nama yang dieksekusi. Tuh. Nah, ada catatan di sini bahwa parameter self itu dia merupakan referensi ke instansi kelas dan digunakan untuk akses variabel yang termasuk dalam kelas tersebut. Gitu. Nah, parameter dirinya ini atau parameter self merupakan referensi ke instansi kelas saat ini. Digunakan untuk mengakses variabel yang termasuk dalam kelas tersebut. Jadi nanti akses variabel yang masih masuk dalam kelasnya gitu. Kemudian tidak harus diberi nama self. Yang penting setelah ada ini menginisiasi def init ini di bawahnya langsung otomatis itu berarti yang dia maksud adalah self ini. Jadi tidak harus menggunakan nama def self gitu. Terserah tidak harus def dalam kurung self begitu. Tidak harus. Jadi bisa ABC atau apa itu terserah dari si pengoding gitu. Di sini dibilangnya my cell job tambah name tambah x. My cell job name ini sama ya, cuma bedanya tadi kan pakai cell, sekarang ganti jadi my cell job. Nah, kemudian di str-nya ini namanya def my function terus abc yang diambil. Jadi dia minta print hello my name is ini sudah pasti paten. Nah, ditambahkan abc titik name. abc titik name jadi dia akan eksekusinya tuh namanya aja. Itu.
namanya aja yang dieksekusi, sama ya kayak yang tadi, kayak yang ini. Dieksekusinya cuma nama, bedanya di sini dia pakai self karena dia berpatokan dengan namanya itu self, jadi dia self. Jadi nggak harus instansinya itu self, bisa diganti dengan kalimat lain, kata lain atau huruf lain, serah dari kalian. Kemudian ubah properti objek. Kita bisa ubah properti objek di mana P1 ini X sama dengan 40. Jadi di sini kita bisa ganti, kan tadi dia bilangnya 36, tapi karena kita inisialisasi lagi P1 X itu 40, maka yang dieksekusi itu yang diperbarui, bukan yang sebelumnya. Kemudian hapus properti objek. Cara kita menghapus. Nah, hapus itu sudah pasti delete ya, atau disingkat del. Jadi kita bisa bilang del P1 titik X. Jadi dia akan hapus umurnya. Itu, dihapus umurnya. Kemudian pernyataan lulus kelas, definisi tidak boleh kosong. Jadi saat kita menggunakan kelas, di dalam kelas itu dia tidak boleh kosong. Tapi jika ada alasan tertentu, kelas itu definisi tanpa konten harus masukkan dalam pas pernyataan untuk menghindari kesalahan. Jadi walaupun dia tidak ada, tetap harus masukkan sesuatu supaya dia tidak error. Jadi kayak kita ketikkan pas begitu. Nah, jadi kita sudah pelajari tadi ada init, ada str, dan juga return itu berarti dia langsung running ya. Nah, oke, kita langsung ke praktik ya. Kita gunakan VS Code untuk praktiknya. Kita buat Oke, jadi gini kita buat kelas dulu yang baru. Kita bikin file baru. Kita namakan dia kelas, itu biar jadi pembeda. Nah, oke, udah ada file baru kan di sini. Jadi kita langsung buat codingannya. Nah, jadi tadi kan kita sudah pelajari tentang kelas dan objek. Nah, jadi pertama kita akan buat sebuah kelas. Nah, jadi di sini itu kasus yang saya mau bikin itu tentang manajemen buku di perpustakaan gitu. Jadi kayak sistem manajemen buku kayak kita mau pinjam buku misalnya atau menambahkan buku. Tambahkan buku, habis itu kita masukkan nama bukunya, habis itu tahun terbitnya, nama penulisnya. Nah, nanti setelah itu buku itu akan ditambahkan ke daftar pustakaannya gitu. Oke, yang pertama kita buat dulu. Sekarang kita tulis dulu kelas. Nama juga perpustakaan kayak manajemen buku. Jadi pertama kita buat kelas buku. Oke, langsung kita buat function def ini. Tadi kita sudah belajar tentang ini. Nah, kemudian dalam kurung kita pakai self aja supaya bisa dimengerti walaupun tidak harus menggunakan kalimat self, tapi biar lebih mudah dipahami. Self, kemudian yang pertama kita misalkan judul yang mau dimasukin. Kemudian nama penulis, kita tulis saja penulis. Itu tahun, udah itu aja ya. Langsung banyak-banyak. Dan titik 2. Nah, setelah itu kita masukkan kayak tadi kita sudah pelajari, berarti setelah ini apa? Langsung kita masukkan self, titik, yang pertama judul, sama dengan judul. Kemudian self lagi, titik, penulis. Kemudian self lagi, kita tulis tahun yang terakhir, oke? Dengan Word.
Nah, kemudian kita buat lagi function def. Misalkan tampilkan info misalnya. Nah, dalam kurung ini kita masukkan nama kelas tadi. Apa str tadi kita pakai self kan. Jadi di sini kita masukkan self. Titik 2. Nah, setelah itu kita print. Apa ya? Oke, dalam kurung kita tulis F, langsung tanda petik, di mana tanda petik itu kita masukkan judul. Mau pakai sama dengan atau titik 2 sama aja, misalnya kita pakai titik 2, kemudian kurawal. Kurawal di sini kita tulis self titik tadi judul ya, titik judul, kemudian terus lagi print dalam kurung F, tanda petik lagi, apalagi nulis. Penulis titik 2, kemudian kurawal, tulis lagi self, titik apa? Penulis. Kemudian kita masukkan lagi print, kurung F, kemudian titik, tanda petik, yang terakhir tahun. Jadi nanti outputnya itu akan dia keluar judul penulis tahun, nanti kita akan isi. Kemudian kurawal lagi self, titik terakhir tahun. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus kita buat kelas lagi. Kelasnya misalkan perpustakaan. Perpustakaan, oke. Titik 2. Setelah itu pakai init kayak tadi yang pertama. Terus masukkan str-nya tadi kan kita pakai self. Kita masukkan lagi def init. Kemudian kita masukkan str ini self. Jadi titik 2. Terus self titik misalkan koleksi gitu ya, untuk menandakan bahwa di dalam perpustakaan tuh banyak koleksi gitu, kayak ruang siku 2. Oops. Teman-teman, aku juga lagi belajar, jadi mohon dimaklumi kalau masih lambat-lambat gitu. Kemudian kita buat div lagi ya. Nah, div-nya ini kita kasih, nah, di bagian kelas kedua ini, tadi kan di kelas buku, itu nanti outputnya kita bakal ngisi, karena kita nanti di bagian akhir nanti akan saya buatkan while, di mana ada pilihan 1, 2, 3, 4. Jadi nanti kalau mau tambah buku, nanti tampilannya ini, di mana kita isi judul, penulis, tahun, nah gitu. Nah, kemudian di dalam kelas perpustakaan ini nanti isinya tambah buku, kemudian lihat koleksi. Jadi kita bisa lihat koleksi.
kemudian hapus buku, terakhir keluar. Jadi yang pertama dev tambah buku. Oke. Kemudian ditambah buku ini kita inputkan ya, misalnya gini aja deh. Misalkan sama buku sama judul. Judul sama dengan input dalam kurung masukkan judul buku. Misalnya ya, judul buku tik 2 ya gitu. Kemudian penulis. Input dan masukkan nama penulis. Berarti tahun ya. Tahun input dan kurung masukkan tahun terbit. Misalnya gitu. Setelah kita inputkan buku baru, misalnya buku baru sama dengan self tambah koleksi, semuanya. Jadi tekan self koleksi tadi. Ini buku baru, misalkan buku dalam kurung selfnya tadi judul, koma penulis, koma tahun. Kemudian di sini self koleksi kita sudah inputkan di sini untuk initnya, di mana self titik koleksi. Jadi nanti di sini dikurungin, nanti dia akan menambahkan inputan yang sudah kita masukkan di sini menjadi koleksi buku di perpustakaan dalam kelas perpustakaan gini. Nah, di koleksi ini untuk menambahkan kita gunakan metode apa? Add, bukan ya, kita pakai append. Dan coba di sini tulisannya append. Append dalam kurung buku baru. Kemudian setelah itu kita print, kita tambahkan perintah print. Ini nggak pakai ini. Kemudian print ya, print dalam kurung F. Nah, sini
apa ya, akan berhasil gitu kali, berhasil menambahkan buku berawal gitu judul, tidak inputkan judulnya ke koleksi, koleksi gitu. Oh ya, di sini tambah petik. Itu. Kemudian ini enggak pakai. Nah, kita buat div baru lagi. Sekarang div lihat koleksi. Gitu ya. Lihat koleksi. Kurawal. Kurung. Kemudian kita tulis misalnya itu sel. Titik 2. Nah, jadi dilihat koleksi ini kita pakai else di dalamnya buat lihat ada apa tidak gitu. Sorry, sini kita pakai if sama if not koleksi self maksudnya. Ini kalau di dalam str ini tidak ada gitu, kan kita outputkan not self, itu tidak ada str di dalam koleksi, jadi terus koleksi 2 maka print daftar kosong gitu, jadi daftar kosong. Nah, else-nya ini kita print kalau salah atau else, berarti nanti dia akan muncul daftar koleksi gitu. Apa yang ada dalam dalam daftar koleksinya itu dia muncul ya bisa. Jadi kita bisa tulis di sini print dalam kurung misalnya langsung /n koleksi buku misalnya gitu. Ya, oke. Kemudian lanjutnya print IDX begitu. Dalam X for dimana for IDX, koma in enumerata itu nggak sih enumerate enum ya ini
Berarti room enggak bingung ya, bentar. Terus terus misalkan dalam kurung kita tulis sel koleksi tadi, koleksi dengan bingung, koleksi ma star sama dengan 1 uh, langsung print. Kalau misalnya web print F biar ada muncul, kemudian titik 2. Habis itu kita tulis apa ya? Buku dengan judul berawal judul yang ditulis misalnya oleh berawal lagi penulis, kemudian tik lagi terbit tahun misalnya gitu, terbit tahun awal tahun di sini gitu. Ini kembangkan lagi ke sini kan di X tadi kita kan X ini tadi kita sudah list in ini kita tulis buku ini di sini. Jadi di sini kita tulis buku titik judul di sini jamnya buku titik penulis terakhir buku titik tahun. Saya tidak perlu untuk ini. Jadi di sini saya tambahkan titik. Mungkin terpengaruh teman-teman. Aku kira pengaruh karena dia merah.
Ya nggak kan dapat suaranya kedengeran nggak sih? Kalau nggak kedengeran, nah gini nih. Oke, nah kita buat div baru lagi dan kita hapus buku sel, hapus buku titik 2, kemudian apa lagi, misalnya kalau mau hapus buku berarti kita inputkan nama buku yang mau dihapus, berarti di judul sama dengan input, berarti masukkan judul buku yang ingin dihapus. Kemudian kita gunakan kita pakai for kan, for buku koleksi, buku dalam koleksi dalam koleksi. Kemudian dua persen. Nah, setelah kita masukkan for buku insert koleksi, nanti setelah itu kita pakai if, berarti kayak if buku dulu kita pakai if buku judul outward, kita pakai kurung, kurung sama dengan judul titik lower. Apa yang berarti? Oh, masih merah. Oke, tunggu dulu. Oke, masih pakai print. Ini kita tulis cell titik koleksi titik remove, karena mau menghapus jadi kita pakai metode remove. Remove, dimana yang di remove itu buku, kemudian print, kita print itu
tekan F, kan buku, terus udah petik wow, judul, berhasil dihapus, misalkan gitu. Judul berhasil dihapus. Terus itu nah kita print, kalau nggak ada bukunya berarti nggak dihapus, jadi print F buku judul tidak ditemukan. Kita buat lagi dep keluar sih, dep dep kita buat apa namanya ya, menjalankan program ya. Terus kan perintah panggilannya kan perpustakaan. Nah, di sini saya akan kasih tahu, tadi kan di awal sudah jelaskan kalau di sistem ini nanti itu untuk menambah atau menghapus keluar itu nanti di outputnya bisa kita pilih. Jadi kita pakai while di sini. Pakai while. Jadi kalau dia tuh sebenarnya ada print, misalkan black base and sama dengan apa ya, sistem manajemen manajemen buku gitu ya, manajemen buku perpustakaan lah, buku perpustakaan gitu. Nah, kita print lagi. Kan kalau kita pilih satu itu, tadi kita nomor 1 deh, tambah buku, kemudian print lagi 2 misalnya, lihat koleksi, terus misalnya 3 tadi apa, hapus buku ya, hapus buku dalam daftar gitu, daftar terakhir itu printnya keluar. So,
empat, dua. Kemudian kadang kita bikin pilihan, misalkan pilih sama dengan input dalam kurung pilih nomor 1 atau 2 atau 3 atau 4. 2. Nah, di sini langsung kita jalankan if pilih sama dengan 1, 1, titik 2, ini apa nih? Perpustakaan ya? Perpustakaan titik tambah buku, kemudian else if pilih sama dengan 2, ya atau if else ya? Kita singkat aja deh, elif gitu. Ini misalkan perpustakaan, kok harus disingkat elif ya? Kan biasanya else if gitu kan ya. Perpustakaan titik nomor 2 tadi lihat koleksi, ding. Lihat koleksi. Terus elif lagi, pilih sama dengan 3 di perpustakaan titik hapus buku kurung lagi yang terakhir else ya. Else itu pakai pilih kan? Enggak sih kayaknya biasanya kan. Atau kita bikin gini. Udah pilih 4, nanti printnya dia print ucapan apa ya? Terima kasih kali. Terima kasih sudah berkunjung. Kan gitu. Kita kasih break biar dia berhenti.
dan else, dimana kita print maaf pilihan Anda tidak valid, silahkan coba lagi, misalkan gitu, silahkan coba lagi. Nah, nice. Nah, terakhir itu tinggal kita panggil. Kalian tahu kalau sudah nomor pakai function def, itu dia jalan programnya kalau kita panggil. Jadi kita masukkan apa? Ya, benar. Kita masukkan tulisan ini. Jalankan program. Jalankan program. Oke. Nah, ini. Dia nggak ada error. Cuma kita belum tahu apa kita jalankan. Kalau dia tidak sesuai, kita perbaiki sama-sama. Perpustakaan. Maka harus tulisannya besar. Coba. Enam, lima. Ada error ya teman-teman. Di sini yang jalankan program firanya terus tekan tentang perpustakaan. Kenapa bisa? Perpustakaan. 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 Nama perpustakaan is written terus udah lagi. Hmm. 42.
Bantu ya mana yang error. Cannot access local variable misalkan where is not. Katanya di pustakaan nggak ada di sini ya. Masa sih nggak ada? Pustakaan. Hmm. Kira-kira gimana letak R-nya teman-teman? Oh, jangan-jangan ini lagi. Nah, coba. Bisa dong. Dua, siap. Oh, hmm, ya. Atau harus huruf besar ya? Misal, ini merupakan doang sih. Oh, keren banget ya. Perpustakaan. Supaya ada bedanya kali. Gitu kan. Astaga, ternyata itu teman-teman. Oke, udah bisa jalan programnya. Jadi ini tuh harus dibedain ya. Kalau yang pertama itu kecil, jadi investasi untuk dev-nya itu dia pakai huruf besar biar nggak tertukar. Perpustakaan ini tuh inisialisasi functionnya. Perpustakaan ini untuk di bagian while ini untuk pilih 1, 2, 3 ini. Nah, kita coba jalan nggak? Nah, ya, apa lagi nih?
Perpustakaan. 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 Oke, kita coba lagi. Teliti banget ya. Oke, masukkan judul. Misalkan judulnya informatika. Suka nama penulis, namaku, bisa. Tahun terbit misalkan 2024. Oke. Berhasil menambahkan buku informatika ke koleksi. Nah, itu yang maksud aku tadi, teman-teman. Menambahkan bukunya ke daftar koleksi. Coba kita pilih dua, misalnya kita pengen ada daftarnya. Nah, cuma ada satu buku, itu buku dengan judul informatika yang ditulis oleh Lisa terbit tahun 2002. Misalnya kita mau hapus tiga, kan judul yang ingin dihapus informatika. Informatika. Oke. Buku informatika tidak ditemukan. Oh, harus lengkap kali ya. Tiga. Kayak gitu deh. Nah, kayak gini sistemnya. Menggunakan class object. Jadi classnya ini, terus penulisan untuk objek-objek ini sudah di print ini ya. Oke. Jadi di sini saya buat dua kelas buku dan juga kelas perpustakaan. Nah, di mana kita buat function def, kita masukkan tadi init dan kita sudah pelajari di W3 School. Terus kita masukkan str-nya, maksudnya nggak harus self, tapi saya pakai self aja. Nah, kemudian masukkan judul, penulis, tahun. Ini versiku ya. Nah, jadi setelah itu kita masukkan uh, tiap kata utama ini dengan sel. Jadi self titik judul sama dengan judul, self titik penulis sama dengan penulis, self titik tahun sama dengan tahun. Kemudian kita buat lagi def, tampilkan info. Jadi nanti kita buat inputnya di mana print judul, penulis, tahun dengan menggunakan F ini supaya inputannya itu dia jalan. Jadi masuk self titik judul, titik penulis, self titik tahun. Nanti outputnya itu kalau kita mau tambahkan buku, jadi nanti dia masuk judul, penulis, tahun gitu. Dan di kelas perpustakaan, kelas kedua, kelas pertama dari buku. Nah, kita inisiasi self titik koleksi. Nanti yang ditambahkan, buku yang ditambahkan nanti dia masuk di sini, di koleksi ini. Kemudian ada judul, penulis, tahun. Untuk menambahkan objek pertama untuk tambah buku, objek kedua tambah lihat koleksi, kemudian hapus buku. Nah, di sini nanti kalau kita mentang buku, kita inputkan ini, nanti outputnya kita isi sendiri gitu. Kemudian lihat koleksi. Kalau dia kosong, itu berarti akan print daftar kosong. Kalau ada, nanti dia akan masukkan judul bukunya dengan penulis serta tahun terbit. Hapus buku. Kalau ada buku dengan judul yang sesuai dimasukkan, dia akan terhapus. Terus kita masukkan def function untuk menjalankan program. Jadi kita tinggal menjalankan program. Di mana perpustakaannya itu untuk nanti di pemilihan. Mau pilih 1, 2, atau lainnya. Kemudian, tadi kita error juga karena ternyata ini tuh harus beda ya teman-teman. Supaya program itu udah bisa bedakan. Dan tidak error lagi. Jadi kalau satunya kecil, satunya besar supaya ada pembedanya tadi itu sih. Tadi sudah tahu kan cara pakai while untuk if else untuk pemilihan 1, 2, 3, 4.
sedangkan program dijalankan, maka outputnya adalah ini, tambah buku, lihat koleksi buku, terus buku dalam daftar, dan keluar. Keluar berarti tidak ngapa-ngapain, langsung keluar. Nah, itu aja teman-teman yang bisa saya paparkan, jelaskan terkait materi dari kelas dan objek. Tadi saya sudah jelaskan materi yang ada di W3 School, dan juga saya sudah contohkan, walaupun tadi banyak kendala karena saya juga lagi belajar. Jadi itu tadi dia cara-caranya atau materi ala-kadarnya tentang kelas dan objek di bahasa pemrograman Python. Oke, semoga dapat dipahami. Saya Elisa Wulansari mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dah.